Pernah gak sih kalian ngeliat bintang jatuh? Padahal itu bukan bintang Sobat Alfaba, itu meteor. Alias batu luar angkasa yang kebakar pas nyelonong ke atmosfer bumi. Nah, minggu ini Eta Aquarid lagi pentas di langit. Tapi tunggu dulu, kenapa Al-Quran bilang bintang itu dipakai buat ngelempar setan? Hah? Maksudnya gimana? Sains, mistis, atau dua-duanya? Yuk kita bahas bareng-bareng biar makin paham tentang rahasia langit yang selalu dijaga Allah. Hai, selamat datang di Alfaba, ekspedisi seru ke dunia pengetahuan. Oke, kita mulai bahas ekspedisi kita hari ini ya Sobat Alfaba. Jadi gini, Eta Aquarid itu adalah hujan meteor tahunan yang datang dari siapa coba? Komet Halley. Yap, komet legendaris yang sering disebut-sebut itu. Jadi, komet ini tuh setiap lewat ninggalin serpihan-serpihan kecil di jalurnya. Nah, tiap bulan Mei, bumi tuh lewat di jalur bekas sampah komet Halley ini. Dan serpihan itu masuk ke atmosfer kita. Boom! Terbakar dan muncullah cahaya melesat yang kita lihat sebagai meteor. Dan kenapa namanya Eta Aquarid? Karena asal arah datang meteor ini tuh dari rasi bintang Aquarius. Tepatnya dekat bintang Eta Aquarius. Tapi bukan berarti rasi itu penyebabnya ya, cuma patokan arah aja. Nah, Sobat Alfaba, waktunya catat jadwal nih. Eta Aquarid bakal mencapai puncaknya di 5-6 Mei 2025. Ketinggalan ya, tapi jangan sedih, pertunjukannya masih bisa dinikmati sampai 12 Mei kok. Jam 2 sampai sebelum subuh. Jadi siap-siap begadang ya, cari tempat yang jauh dari polusi cahaya, gunung, pantai, atau halaman rumah yang gelap juga boleh deh, asal aman. Dan jangan lupa liatin langit timur, karena di sanalah meteor bakal banyak muncul. Tapi kenapa sih kita harus excited banget sama hujan meteor ini? Karena meteor-meteor itu adalah peninggalan dari zaman purba tata surya. Ibarat fosil luar angkasa. Bayangin aja Sobat Alfaba, benda-benda kecil itu udah ada dari zaman planet belum jadi planet. Nah lo, gimana tuh? Dan di dalam meteor bisa ada unsur langka yang mungkin bahkan belum ada di bumi. Jadi waktu ngeliat meteor tuh kita kayak ngintip masa lalu jagat raya, kayak time traveler tapi dari tempat tidur. Oke, ini bagian yang bikin merinding tapi adem. Ternyata fenomena meteor ini juga disebut dalam Al-Quran Sobat Alfaba. Coba buka Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Dan sungguh, kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya sebagai alat pelempar setan. Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Kok bisa? Nah, dalam bahasa Arab, kata bintang di sini disebut najm atau kaukab, yang maknanya bisa merujuk ke berbagai benda langit. Dan tafsir klasik menyebutkan pelemparan setan itu muncul dalam bentuk kilatan cahaya dari langit. Sounds familiar kan? Yap, itu bisa jadi merujuk pada meteor yang kita lihat, kilatan cahaya yang membakar atmosfer. Pas banget. Artinya, setiap kali kita lihat meteor, bisa jadi itu simbol nyata dari langit yang dijaga Allah dari gangguan makhluk gaib. Jadi, bukan cuma keren secara ilmiah, tapi juga punya makna spiritual yang dalam. Oke, sekarang tips biar pengalaman lihat meteor makin berfaedah. Pertama, cari tempat gelap dan aman. Jauhin lampu-lampu kota, kalau bisa gelap total tapi tetap nyaman dan gak serem. 2, biarin mata adaptasi. Jangan langsung main HP. Duduk, rebahan dan nikmati langit. Mata butuh waktu 10-20 menit biar bisa lihat cahaya halus meteor. Dan yang terakhir, tadabbur. Sambil melihat meteor, ingat bahwa semua itu ciptaan Allah. Bintang-bintang dan meteor-meteor itu semua adalah ayat-ayat kauniyah yang ngajak kita mikir. Siapa yang menciptakan semua ini dengan presisi luar biasa? Baca juga Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Sebagai pengingat bahwa langit bukan cuma indah, tapi juga dijaga. Jadi Sobat Alfaba, meteor itu bukan sekedar cahaya lewat doang. Dia adalah jejak sejarah alam semesta, simbol penjagaan langit,
dan pengingat bahwa Allah itu maha kuasa atas segala ciptaannya. Kalau kalian suka bahasan langit kayak gini, komen di bawah. Mau bahas apa lagi? Bintang yang terpanjang? Suara langit yang retak? Atau langit 7 lapis? Share ke teman-teman kamu dan subscribe channel Afaba Ekspedisi Pengetahuan. Karena ilmu itu makin dibagikan makin bercahaya. Sobat Afaba, tetap penasaran, tetap eksplorasi, dan tetap belajar. Sampai ketemu di ekspedisi kita berikutnya.